Air mancur Alhambra itu Gus. Dari situ kayaknya inspirasi Macan Cisewu itu dari Macan masih ingat nggak? Nanti munculin ya fotonya ya. Macan Cisewu apa? Ada di satu kota di Buitrago namanya ya. Ada satu gereja yang dulunya masjid. Iya. Itu di satu sisi chapelnya Gus. Itu Jadi hari-hari ini Didit, itu terjadi semacam saya menyebutnya war within war. Perang dalam perang. Iran ini sebetulnya menindas orang-orang Sunni. Jangan lupa, wah, begitu. ya. Karena dosa Iran terhadap orang Sunni di Syria itu lebih besar daripada dosanya orang Israel terhadap Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pertama-tama ini ada request. Saya harus menyampaikan salam Dubes Madrid kepada Gus Ulil. Namanya Dr. Muhammad Najib. Iya. Yang mulia. Yang mulia. Karena dia duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Yang berkuasa Nah, penuh aku istri tanya, itu. yang mulia ini luar biasa saja atau luar biasa berkuasa penuh? Oh iya. Luar biasa. Kalau kata orang-orang mitosnya, ini duta besar luar biasa tapi berkuasa penuh yang ibu. Tapi nggak tahu. Dan dia sudah cukup lama. Kayaknya dia lebih panjang daripada apa namanya umumnya duta besar kan. Hampir 4 tahun belum. Iya 4 tahun ya. dan- Cukup lama lah. Belum satu periode. Belum satu periode. Belum ya. Kemungkinan kalau nggak ada aral melintang, Kita doakan. kita doakan dia Perpanjang. Diperpanjang. Karena kemarin, nah ini menarik Gus. Ah, Saya sama Ari kan biasanya kalau kita lihat di travel umroh haji itu, Iya. jadwal umroh itu kan pasti ke Arab Saudi, Iya. syukur-syukur lanjut ke Turki Iya. atau ke Masjidil Aqsa. Ya kan gitu kalau ke Turki ke makam sahabat Ayub. apa Ayub, namanya? Ayub. Abu Ayyub Al-Ansori. Iya, Ayub. Pokoknya di Iya kan? Jazirah Timur Tengah lah. Timur Tengah. Ya, Eropa mentok Turki lah. Untuk Turki itu udah Eropa, Iya. meskipun belum Uni Eropa. Ayub, kan? ya kan? Kami ke Spanyol beberapa waktu lalu dan suasananya 100% terasa umroh. Iya. Religius lah ya. Religius. Kalau saya kan nasionalis religius. Kalau dia rasionalis religius. Karena apa? Yang pertama, cuacanya udah musim panas. Jadi keringnya kayak gurun. Ini akibatnya nih. Betul. Dan saya kulit ini Kayak Pak Pecah. Jokowi. saya udah 4 hari Pecah di ya. Indonesia dan kulit masih pecah semua, Gus. Ya. Masih keletek-keletek. Kayak Pak Jokowi pulang dari Vatikan. Anda. Saya jadi mengerti. Kenapa Pak? Kenapa Pak Jokowi mungkin kulitnya juga gitu? Karena aku ngalami juga nih. Betul. Sampai sini-sini, ada 3 bagian yang paling banyak Bang lupas. Di tangan, di kaki, sama di bagian pusat kebudayaan. Usaha kebudayaan. Kalau sudah beradab. Jadi kalau yang mau lihat pusat kebudayaan saya itu sekarang cenderung halus. Ya itulah budaya Anda. Kan? Jadi itu sekarang tinggal di tangan. Artinya Pak Jokowi mungkin mengalami Sebetulnya alergi atau itu sederhana aja masalahnya. Anda nggak pakai lotion. Pakai Gus. Pakai tetap ya. Pakai. Emang ada kulit-kulit yang nggak cocok sama budaya Eropa. Oh gitu ya. Bentuk-bentuk Apalagi kulit. budaya Eropanya yang agak bersuasana umroh ini gue kaget terkejut badan dia kan. Iya. Satu cuaca dan suasana panas, Iya. ya kan? Kering. Ini kan kulit Bekasi Pak. Iya. Terima kasih. Tapi yang laku di Albania dia. Humidity tinggi kan. Yang kedua, kita menziarahi situs-situs kejayaan Islam di Iya. Alhambra Indonesia. mampir. Mampir. Alhambra, Alhambra. ke Cordova, Maskita Maskita Katedral. Katedral. Al-Natsrib, apa? Iya. Whatever. Iya. Jadi kalian berapa hari kemarin di Spanyol itu? Udah 6 hari lah. 6 hari ya. Nah, terus kita Maskita Katedral terus ke Alhambra. Dari situlah saya memahami di air mancur Alhambra itu Gus. Dari situ kayaknya inspirasi Macan Cisewu itu dari Macan Lu masih ingat nggak? Nanti munculin ya fotonya ya. Gua punya. Macan Cisewu Gua apa ada. air mancur di Alhambra lu munculin. Gua foto air mancur di Singa Alhambra ini, Bos. Macam Cisewunya lo insert. Iya. Ternyata sama. Bos. Sama Bos. Senyum. Smiling lion. Senyum. Smiling lion. Smiling lion.
Gitu Gus. Gue curiga si seniman tuh mau cutel itu. Iya. Tapi jadinya tentaranya jadi gak serem. Karena mungkin bagi seniman macan Cisewu itu mungkin, wah Alhambra aja bikin macan Iya. yang datang jutaan orang. Macannya menyenangkan Macannya. sebenarnya. Dan yang menjelahi jutaan orang kan Iya. pengen lihat si macan ini kan. Iya, gak mungkin Mungkin juga dia pikir- macan marah dalam istana ini kan gak mungkin kan. Dia pikir markas tentara ini dengan macan yang smiling lion ini, Iya. smiling tiger lah. Ini bisa lebih ini ternyata diprotes orang. Kurang Padahal mungkin referensinya Alhambra kan. jarang. Mungkin Alhambra gue share. Tapi gitu, tapi kan bangunannya Alhambra luar biasa. Iya. luar biasa. Gak, tapi Budi fokus di macan ini. Di tiger ini gue. Apa lion ini. Tiger. Smiling lion Smiling ini. lion ya. Kalau di Leo. Cisewu kan smiling Leon, tiger. Leon kan. Gitu. Leon, ya. Tapi saya berasa umroh. Gitu ya. Literally. Jadi- Karena jejak-jejak Iya. keislaman di Andalusia. Jadi di atmosfer Spanyol. religiusnya kerasa ya. Kerasa betul. Apalagi tour guide namanya Ambassador Muhammad Muhammad Najib. Najib ya. Yang menyebut nama tokoh Spanyolnya lebih banyak nama Muhammad dan Abdurrahman. Daripada Alfonso. Iya, daripada Alfonso atau Ferdinand kan. Iya. Kan? Gitu. Itu apa penjelasannya gimana tuh, Gus? Kita mendapatkan suasana religius ini di tanah-tanah. Ya memang Eropa Spanyol itu ini. kan dulu selama kira-kira 6 abad ya, itu kan berada di bawah kekuasaan Islam. Jejak-jejak apa namanya peradaban Islam di Spanyol kan luar biasa ya. Baik dalam jejak-jejak material maupun jejak-jejak yang sifatnya spiritual ya. Jadi sekarang itu ada satu bidang studi. Ini bidang studi khusus ini. Bidang studi mengenai Islam di Spanyol. Dan itu berkembang pesat sekali. Ada bidang studi Islam di Spanyol. Islam di Spanyol. Jadi ini kan ada misalnya bidang studi mengenai Turkish Studies. Ya. Jadi bidang studi mengenai Turki. Bidang studi tentang Iran. Nah, nanti kita bicara soal Iran. Southeast Asia. Southeast Asia. Nah, ada bidang studi mengenai Islam yang pada saat di Spanyol atau Andalusian Studies ya. Itu sendiri merupakan bidang yang dahsyat sekali karena apa namanya salah satu faset penting yang diingat di dalam sejarah Spanyol itu adalah orang Yahudi dan Islam dan Kristen pada saat Hidup itu bersama. hidup bersama damai. Ya, seperti halnya Piagam Madinah ya, Gus. Persis, jadi yang disebut dengan kalau istilah bahasa Latinnya itu convivia. Jadi orang hidup bersama damai dari berbagai latar belakang agama, terutama Yahudi. Dan orang-orang Yahudi pada abad pertengahan, ketika mereka sudah mulai mengalami persekusi banyak sekali di Eropa Barat, Ya. Oleh rezim Islam apa rezim Katolik? oleh Kristen, ya kan? Itu mereka selalu mengingat era Spanyol itu dengan nostalgia yang indah. Jadi dalam rezim Islam di Spanyol itu penuh dengan ini ya. Bagi orang harmoni Yahudi ya. itu good memory ya bagi Itu orang good Yahudi. memory. Zaman Bapak Abang dulu. Ya. Nah, Kan kira-kira agak gitu. jarang orang Yahudi punya good memory. Iya. Iya kan? Nah ini good memory-nya orang Yahudi salah satunya adalah ketika mereka hidup damai di Spanyol. Abad ke-8. Kalau Masehinya ya sekitar abad 9, abad 10 ya. Ya, ya. Antara 8 dan 11 sampai 11 ya. 8 sampai 11 lah kira-kira itu. Dan itu selalu kembali ke Cak Nur. Iya. Cak Nur selalu dalam tulisan-tulisannya dulu menyebut merujuk buku yang ditulis oleh seorang sarjana namanya Max Idimong. Max Idimong ini nulis buku tentang sejarah manis lah ya, sejarah indah hubungan antara Islam Yahudi, terutama Islam Yahudi karena Kristen kan pada saat itu kan sebagai kelompok yang justru terpinggirkan karena mereka dulu pernah berjaya di Spanyol, tiba-tiba mereka terpinggirkan kan. Tapi bagi orang Yahudi, sejarah Spanyol atau Andalusia itu good memory bagi mereka. Makanya mereka mengenang Spanyol itu dengan nostalgia yang indah sekali. Artinya masyarakat Yahudi Eropa yang tadinya terkonsentrasi di wilayah Spanyol ketika pergantian rezim Menyebar. itu, mereka dipersekusi dan diusir. Diusir. Kenapa? Apa yang bikin akhirnya diperlakukan seperti itu? Sebelum nanti diperlakukan seperti itu juga oleh Hitler di masa beberapa abad setelahnya gitu. Ya
Ya tentu saja karena fanatisme agama yaitu dalam hal ini Kristen ya. Ketika mereka melakukan yang disebut dengan reconquista, Ya, Reconquista. ya menaklukkan kembali Spanyol. Sorry, ini rezim Kristen apa rezim Katolik, Gus? Katolik ya, Ya. Katolik ya. Nanti marah Karena pula ketika, Katolik. karena ketika itu belum ada Kristen, Iya. Oh iya. Belum ada Martin Luther. belum ada Martin Luther. Apalagi Martin Luther King belum ada. I have a dream. Kan? Inilah yang dibenci sama penonton kita. Justru makin ente benci makin kita kasih. Tackling. Maaf itu ya. Maaf. Jadi ketika ada reconquista atau penaklukan kembali Spanyol oleh Katolik ya, Ya. oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Isabella. Nah itu kemudian Udah ada lagi yang mau masuk. Dia Isabella. Lambang cinta. tahun berapa itu? Dan Prahara. Tahun berapa Gak ingat gue. Iya. Requestista di bawah Ferdinand dan Isabella. Iya, Yang sangat termasyur ya. Termasyhur dan kemudian ya ketika itulah orang Islam dan Yahudi terusir dua-duanya. Nah mereka larinya kan ke bawah, sebagian besar ke bawah itu ke Afrika Utara, di Maroko, di Aljazair. Aljazair, Tunisia, sebagian ke Mesir. Jadi larinya orang Yahudi itu ke daerah-daerah itu. Makanya komunitas Yahudi di Maroko besar sekali Pak. Sampai sekarang. Ya, sekarang masih banyak tapi tidak sebesar Tidak dulu mayoritas. ya. Ya ukurannya untuk kelas dunia cukup gede lah ya. Cukup gede. Nah, cukup besar sekali. Terbesar konsentrasi Yahudi di dunia Islam setelah era Andalusia adalah di Maroko. Katanya juga bermigrasi ke Eropa, Gus. Bahkan ini cikal bakal orang-orang terdidik dan entrepreneur hebat di Belanda yang kemudian mendirikan VOC itu juga hasil dari Hasil pasca para migran ini. Pasca Reconquista. Reconquista. Jadi sebagian mereka juga lari ke Eropa, terutama ke Belanda ya. Jadi konsentrasi Yahudi besar itu kan di Belanda. Ya. Selain belakangan kemudian ke Eropa Timur. Albania. Ya Lituania, Ukraina, daerah-daerah itulah ya. Iya. Termasuk Polandia, Hungaria, mungkin Bulgaria. Iya, tapi Itu kan Albania tuh kayak Eropa Timur ini. Itu sebelah Itali, Bos. Naik pesawat cuma sejam ke Bari, Bos, 2 jam ya. Jam perang aja, Bos. Itu bukan Eropa Timur ini. Balkan. Itu Turki Ottoman punya Iya, punya daerah penaklukan dulu. jajahan ya. Reconquista ya. itu kayak, Iya. kayak Halim ke Lampung lah ya. Iya. Asal Albania. Lu nanti dulu lu belajar Islam, belajar ilmu bumi dulu. Bakal. Ya karena kenapa? Bulgaria itu bagian Eropa Timur apa enggak? Iya, betul. Nah, kebetulan kedutaan kita di Albania kan nggak ada kedutaan. Kedutaan kita di Bulgaria itu merangkap Mencakup Albania. Albania. Itu Sofia dan Tirana. Albania, mungkin Slovenia juga ya. Enggak, Bos, 2. Dua aja. Ya, pokoknya terlalu detail gue sulit. Iya, agak teknis ini. Karena Slovenia cuma di sampingnya aja. Teknis banget nih, Gus. Gus, ini kita dimaki-maki penonton loh. Lanjut dulu, Gus. Aku cek. Ya, apa bermigrasi. Capek juga penonton. Jadi ya Yahudi dulu dengan Islam, dengan masyarakat Muslim itu hidup berdampingan di dalam dalam sistem yang disebut dengan konvivia itu. Ya. Dan itu selalu diingat oleh bangsa Yahudi pada abad pertengahan sebagai good memory. Ya. Nah, ya kemudian berubah total ketika Israel berdiri tahun 48 ya. Itu membuyarkan seluruh Memori itu. good memory dari konvivia ini. Dan ada salah satu faset sejarah gelap yang mungkin jarang diketahui oleh publik ya. Ini diungkap oleh sejarawan Yahudi dari Israel yang sekarang tinggal di London, di Inggris, namanya Avi Shlaim ya. Avi Shlaim itu Yahudi tapi Irak. Jadi orang Yahudi itu kan di Arab itu tersebar di mana-mana, di Irak, di Yaman, ya di Mesir. Iran ada Iran. Iran juga banyak sekali orang Yahudi di sana. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang, apalagi bangsa Yahudi dulu pernah diungsikan ke Babylon kan. Iya. Pada zaman Cyrus Agung Cyrus. dulu. Iya. Itu kan bangsa Cyrus Yahudi. the Great. Ya, Ya, bukan Cyrus Network.
Ya. Dan itu terinspirasi. Iya dari situ katanya bukan Zirus yang lain. Jadi kan? Yahudi, ada seorang sejarawan Yahudi namanya Hafiz Laim, kelahiran Baghdad. Nah dia cerita waktu dia masih tinggal di Baghdad, itu ada operasi pada tahun 50-an. Operasi dari Mossad untuk ngebom komunitas-komunitas Yahudi yang tinggal di Baghdad dan juga di daerah-daerah lain di Timur Tengah seperti Mesir, di Kairo ya. Tujuannya apa? Mereka ini dibom supaya menimbulkan kepanikan di kalangan komunitas Yahudi di sana. Tapi mereka ya menyebar propaganda bahwa ini bom dilakukan oleh kalangan Muslim di sana ya. Tujuannya adalah agar mereka mau pindah ke Israel. Karena jadi waktu Israel pertama kali berdiri tahun 48 itu, banyak orang-orang Yahudi yang belum mau pindah ke sana. Kenapa ya? Karena belum aman, masih perang dengan dunia Arab kan. Dunia Arab seluruhnya kan memusuhi Israel ketika itu. Bagaimana saya mau pindah ke Israel di negara yang tidak aman? Apa jaminannya? Karena itu ada operasi untuk membuat atau memaksa orang-orang Yahudi pindah ke Israel dengan cara meneror mereka. Itu dilakukan oleh Mossad ketika itu. Itu diceritakan dengan detail sekali oleh Hafiz Laim, sejarawan revisionis Yahudi ini. Makanya dia sekarang dimusuhi Israel dan nggak bisa tinggal di Israel. Sekarang dia tinggal di London ya. Saya nggak tahu di London apa di mana. Pokoknya di Inggris lah sekarang. Dia ngajar di Sussex atau di mana. Jadi itu kisah yang menarik. Jadi ada good memory dari kebersamaan Yahudi Islam, Muslim. Tapi good memory ini buyar karena berdirinya negara Israel pada tahun 48. Nah, Spanyol itulah good memory-nya orang Yahudi. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ditulis di dalam beberapa tulisan kesarjanaan ya. Selalu disebut itu. Spanyol adalah contoh multikulturalisme klasik. Dan itu ketika rezim Islam berkuasa. Berkuasa di sana ketika itu rezim Umayyah ya. Umayyah dan rezim-rezim setelahnya, negara Umayyah ya. Nah, menurut saya kisah-kisah seperti ini perlu dimunculkan hari-hari ini ketika tensi dan emosi. Ya. Dan Yang Mulia Duta Besar Najib udah ini lagi buku kelima ini udah terbit bos. Sudah kirim nggak lo? Belum. Saya dikirim soal Al-Hamra. Agak produktif. Ya. Dari biasa ya. Dari 4 tahun ya 5 buku. Iya. Saya nggak hanya mengetik sendiri, juga tulis tangan sendiri kata beliau. Hebat. Saya memang penulis memang yang produktif. Sejak sebelum jadi dubes ketika masih itu kan kawan saya lama di sebuah lembaga namanya ICRP. Dia bersama saya dan dulu memang rajin sekali nulis Pak Najib ini. Ya, luar biasa memang. His Excellency ini. Excellency. Yang mulia. Iya. Iya. Tapi ini penting sekali lagi mengingatkan kembali good memories orang Yahudi terhadap Orang Islam. Dunia Islam. Rezim kepemimpinan Islam lah ya. Yang sangat harmoni, toleran dan multikultural. Nah. Ya. Dan sekarang kan sekarang kita kita menyaksikan situasi yang berbeda, kebencian atau ya ketegangan Yahudi Muslim ya sangat tinggi sekali sekarang. Ya kalau sekarang disebut dengan antisemitisme ya. Gitu. Saya itu waktu ke Spanyol kemarin itu sama Budi ngelihat ya. Perdebatannya transisinya selalu itu aja. Dari masjid jadi gereja, dari gereja jadi masjid, balik lagi jadi gereja, dari masjid ujungnya jadi museum. Ya. Kayaknya kalau mereka tahu bakal jadi museum, kayaknya nggak mau perang juga mereka dulu tuh kan. Ujungnya kita jadi museum bro. Bahkan Itu jalan tengah ya. bahkan ada di satu kota di Buitrago namanya ya, ada satu gereja yang dulunya masjid. Iya. Itu di satu sisi chapelnya Gus. Itu sebelah kanannya kaligrafi Arab. Oh Allah gitu tulisannya. Ada fotonya nanti saya masukin. Nanti saya insert. Sebelah kirinya Salib. Literally. Apa namanya wallpapernya ada Allah gitu. Iya. Muralnya lah ya. Muralnya ada Allahnya Gus.
Oke. Makanya Kalau di sini udah penistaan itu. Tapi itu kebalikan di Turki. Di Turki kan banyak masjid yang dulunya adalah katedral. ini Katedral. Gus. Iya kan? Oh ini ya. Oh ini Iya kan? ya ini apa namanya? Iya ya. Iya betul nggak Gus? Iya betul. Iya, Ya Allah Sebelahnya itu. salib Gus. Iya, Iya, ada betul. patung Santo Yosef. Nah, itu kalau di Turki dan di Damaskus, di Syria, yang terjadi sebaliknya. Masjid yang dulunya katedral atau gereja, jadi masjid di dalamnya ada patung Maria, Oh. ada salib dan seterusnya. Dan itu tidak dihilangkan. Nggak dihilangkan. Ya. Tapi kan Tapi Hagia, berfungsi jadi museum apa jadi masjid? Masjid, jadi masjid. Hagia Sophia kan pernah jadi museum, sekarang masjid lagi Gus Masjid kan? lagi ya. Masjid apa namanya? Sesuai kebutuhan Erdogan. Agak beda lagi nih perspektif. Kebutuhan politiknya lagi Turki nih butuh. Gus ya kan? Ya kan? Tapi cukup bijak nggak? Hagia Sophia itu kemudian dijadikan masjid lagi oleh Ya Erdogan. kalau menurut saya itu kan bagian dari sejarah ya. Ya apa boleh buat kan? Ya begitulah sejarah terjadi peralihan imperium kan. Bukan maksudku. Ketika terakhir disepakati dan difungsikan sebagai museum untuk kita melihat sejarah. Kemudian baru beberapa tahun terakhir kan Presiden Erdogan memfungsikan itu kembali menjadi Jadi masjid. masjid. Ya. Gimana Gus? Ya memang itu menimbulkan reaksi yang negatif di kalangan Kelompok sekuler. kelompok sekuler dan kelompok Kristen ya. Dianggap ini ya Islamisasi gitu kan, Islamisasi ya. Nah, apa namanya, hal yang serupa atau yang sebaliknya terjadi di kawasan Spanyol kan, yang dulunya masjid menjadi gereja. Ya kalau bagi saya sih, apa namanya, ya situs-situs sejarah yang sudah menjadi seperti itu, misalnya masjid sudah menjadi gereja atau gereja menjadi masjid, ya sudahlah, mau apa lagi kan. Kalau ada kebijakan itu menjadi museum dan kemudian disepakati oleh bangsa itu, seperti Turki pada zaman Atatürk ya. Hagia Sophia disepakati sebagai museum pada zaman Atatürk ya. Oke. Ya pada masa kekuasaan sekuler lah ya. Ya. Itu juga bagus karena dengan begitu kemudian membuat konflik atau ketegangan antara Islam dan Kristen menjadi Minimum ya. minimal kan. Toh juga masih sudah banyak. Iya, nggak kurang-kurang ya ibaratnya. Kurang gitu. Ya kalaupun dijadikan museum juga bagus juga. Jadi lebih inklusif ya. Lebih inklusif ya. Terus balik lagi ke masjid. Sekarang lagi ke masjid sekarang Iya, di masa Erdogan. Iya. Ketika Erdogan waktu itu hampir neck to neck dengan ini ya, dengan oposisi, dengan politisi oposisi dari sekuler. Oh sudah pasti, tapi juga mendapatkan reaksi yang kurang ya reaksi yang negatif dari pihak Vatikan ketika itu di bawah Paus Benediktus. Kalau tidak salah yang Benediktus ke-16 ya. Jadi jadi kebetulan saja pada saat itu Paus Benediktus itu juga sempat terlibat dalam kontroversi karena pidatonya di sebuah kota di Jerman yang dianggap melukai perasaan orang Islam di Eropa. Kemudian tiba-tiba Turki membuat kebijakan membuat Hagia Sophia menjadi masjid itu. Itu juga memang itu era-era ketika hubungan antara dunia Islam dengan Kristen agak sedikit Menegang. meskipun ya tidak berkembang terlalu jauh ya. Tapi menarik kita berbicara mengenai good memories itu loh. Iya. Jadi Ini Duta Besar Najib pasti nonton nih videonya. kita senang kalau nonton. Iya. Jadi kita tadi sudah nyebut beliau berapa kali ini? Iya, kan agak panjang berhari-hari kita sama dia kemarin soalnya sama beliau Oh kan. enggak Gus, Anda agak kurang tepat tuh. Karena sejak tahun 1935 sampai tahun 2020 di rezim Atatürk, Hagia Sophia dijadikan museum. Di 2020. Oh barusan malah. Baru saja, Ini iya. Erdogan kan? Oh iya benar. Erdogan. Baru 2020. Iya, Iya, Erdogan itu. Iya. Dan maksudnya kan Benediktus 2012 sudah ganti ya sama kawan lagi Paus Franciscus ini kan. Ya betul ya. Ya. Maksudnya koreksi takutnya Koreksi nanti dikit ya. netizen ini kan. Ya. Jadi itu era ketika Paus sudah berganti Paus Paus Franciscus. Franciscus. Maksudnya diganti ininya ya, apa Hagia Sophia kembali lagi jadi masjid. Ya. Ya gitu. Jadi enggak kausalitasnya mungkin perlu Nggak diuji. langsung, Ya, perlu diuji kembali lah. Ya.
Nah kembali ke good memories ini Gus. Tapi kan bahwa orang Yahudi punya memori bagus terhadap rezim Islam. Tapi kan sekarang kondisinya menjadi rumit lagi karena pertarungan yang keras antara Israel dan Iran ini kan yang nggak lucunya ya di sini banyak orang yang mempersoalkan juga. Jadi gini sebetulnya ya, ini bagi pemirsa lesehan kita ini yang mulia ini, pemirsa yang mulia, jamaah yang mulia ini, atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya itu sampai tahun 48 ketika Israel berdiri, sebetulnya ya orang Islam itu tidak punya persepsi yang terlalu buruk terhadap orang Yahudi. Dan juga orang Yahudi juga tidak punya persepsi yang buruk terhadap orang Islam. Bahkan jauh sebelum itu ketika di era Turki Utsmani, itu orang Yahudi berada pada sistem politik yang terlindungi. Jadi orang Yahudi di dalam dunia Islam relatif tidak mengalami semacam pogrom. Penindasan ya? Ya, pogrom ini adalah persekusi terhadap orang Yahudi yang berlangsung di Eropa Timur. Namanya pogrom. Nah, orang Yahudi yang tinggal di dunia Islam di Maroko, di Mesir, di Iran, di Syria, di Irak, di Yaman pada Turki Utsmani dari sejak abad 15 sampai abad 19, awal abad 20 itu tidak ada perasaan terancam. Makanya istilah white lie takiyah itu nggak muncul dari Yahudi. Nggak ada. Nggak ada karena mereka aman kok. Iya. Nggak perlu ya takiyah. Nah, justru yang terjadi pogrom itu kan di Eropa atau kebencian kepada orang Yahudi atau antisemitisme yang sangat kuat itu berkembang di Eropa. Nah, setelah Israel berdiri tahun 48, kemudian timbul kebencian kepada orang Yahudi. Nah, tapi kebencian ini kan harus ada rumusannya. Ya emosi itu kan harus diungkapkan dalam bahasa. Nah bahasa kebencian kepada orang Yahudi yang berkembang di kalangan orang Islam sejak tahun 48 sampai seterusnya itu diimpor oleh orang Islam dari Eropa. Nah di Eropa itu pada abad ke-19 muncul suatu dokumen yang sangat antisemitik, yang anti-Yahudi, namanya dokumen tentang Protocol of Zion. Protokol Zion. Jadi ini konon dalam sejarah, ini adalah dokumen yang dibikin oleh Dinas Rahasia Rusia ketika itu untuk menyebarkan kebencian kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi di Rusia pada abad 19 itu benci kepada Tsar. Tsar Nicholas. Tsar Nicholas ya. Itu tidak suka mereka. Lalu mereka membuat operasi untuk menyebarkan kebencian kepada orang Yahudi melalui dokumen rahasia namanya Protocol of Zion. Nah di dalam Protocol of Zion ini di situ dimuat satu semacam teori konspirasi bahwa orang Yahudi mau menguasai dunia dan segala macam lah ya. Dibangun ketakutan ya. Jadi untuk menimbulkan ketakutan. Nah Protocol of Zion ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab kira-kira ya tahun 60-an. Tahun 60-an diterjemahkan, judulnya adalah Protokolat Hokama Sohyun. Itu saya baca waktu saya mahasiswa tahun 80-an. Protokolat Hokama Sohyun. Nah, jadi orang Islam ini ketika membenci orang Yahudi, mereka meminjam sebagian formula kebenciannya dari Eropa. Karena Eropa sudah benci Yahudi sejak lama. Oke. Jadi ini menarik. Jadi sebetulnya orang Islam itu dulunya nggak benci orang Yahudi. Ya ketegangan-ketegangan kecil biasa lah itu ya. Ya kayak kita sama orang Katolik di sini sama orang Kristen di sini kan ada ketegangan kadang-kadang. Kayak NU Muhammadiyah gitu kan. Iya, ada ketegangan. Dikit-dikit lah ya. Misinformasi segala macam lah. Tapi tidak terjadi semacam persekusi yang masif yang disebut dengan pogrom apalagi Holocaust. Tidak ada dalam dunia Islam itu. Jadi menurut saya informasi ini penting dikembangkan hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang emosional. Makanya menurut saya sekarang ini kita perlu membedakan antara Zionisme dengan Yahudi. Kita tidak setuju dengan Zionisme sebagai ideologi politik sekuler. Tapi kita tidak anti Yahudi karena orang Yahudi itu ya manusia seperti orang lain.
Ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan rezim Islam pun di Spanyol itu pernah mengayomi. Mengayomi. Nah, itu istilahnya bagus itu apa? Good boy. Good boy. Bapak Ibu. Aduh. Ibunya. Iya. Gus, tapi ini orang-orang kan ada apa lihat juga di Twitter apa rame juga. Mana kemarin orang-orang yang selama ini membenci Syiah, kok sekarang malah teriak-teriak mendukung Iran ketika Iran menyerang Israel. Ini kan campur aduk lagi nih Gus kan antara membenci Syiah yang ideologi, ya kan masalah keyakinan dengan geopolitik nih. Jadi hari-hari ini Didit, itu terjadi semacam, saya menyebutnya war within war. Perang dalam perang. Jadi sekarang ada perang antara Israel dengan Iran. Tapi di tengah-tengah perang ini ada perang kecil. Micro war. Yang terjadi di dalam komunitas muslim. Antara yang pro Iran dan anti Iran karena Iran Syiah. Jadi ada sekarang ini, dan ini tidak terjadi hanya di Indonesia, di dunia internasional kalau kita ikuti percakapan di media sosial, itu juga terjadi. Jadi ada akun-akun yang mengatakan begini, kita jangan sampai punya kesan atau punya persepsi bahwa Iran ini pembela dunia Islam. Bagaimanapun mereka ini Syiah, Syiah bukan Islam. Gitu. Ada juga begitu. Atau mereka mengatakan kalau yang agak sedikit lembut ya, kalau ini kan berbau takfir ya, mengkafirkan. Yang agak sedikit lebih lunak mengatakan bahwa Iran itu jangan dikira tanpa dosa. Mereka melakukan persekusi terhadap orang-orang Sunni di Syria di bawah rezim Bashar al-Assad dan Hafiz al-Assad dulu. Sebelum digulingkan sekarang dan berubah ya. Tapi dulunya rezim yang berkuasa di Syria itu rezim Syiah Alawiyin ya. Sebelum Bashar al-Assad. Sebelum yang sekarang Ahmad Asyara ini yang menjadi presiden baru. Bashar al-Assad itu Syiah. Bashar al-Assad Syiah. Bapaknya Hafiz al-Assad juga Syiah. Jadi dan mereka didukung Iran memang. Jadi Iran itu kan punya proksi di Timur Tengah. Proksi Iran adalah Hizbullah di Lebanon, Bashar al-Assad di Syria, Houthi di Yaman. Ya, kemudian proksi kecil-kecil dari beberapa negara Timur Tengah yang lain, tapi nggak signifikan. Tapi yang paling besar kan 3 ini. Jadi teman-teman yang anti Iran, ya di dalam percakapan medsos ini mengatakan bahwa Iran ini sebetulnya menindas orang-orang Sunni. Jangan lupa, wah, begitu. Ya. Karena dosa Iran terhadap orang Sunni di Syria itu lebih besar daripada dosanya orang Israel terhadap Gaza. Oh, ada pandangan gitu ya? Iya, ada yang begitu. Dan langkah Iran mengebom Tel Aviv tidak menghapuskan Dosa itu. Apalagi ditambah pandangan sebagian orang yang mengatakan bahwa Iran menyerang Israel bukan membela Palestina. Membela dirinya sendiri karena diserang Israel. Ya, tapi buat saya itu semua, kalau saya nggak setuju dengan pandangan ini ya. Bagi Apalagi saya, Bang Zulfan juga pasti nggak setuju Bang. Rindu juga gitu. Rindu juga kita Anies Baswedan mau berangkat ke KPU, dia masih yakin Anies nggak maju, bos kan? Lagi berangkat ke KPU, ini kau nggak ngerti politik kau. Nanti ini nggak jadi nih. Aku bilang Surya Paloh takut katanya kan. Lawan Jokowi, kau ini nggak percaya kau. Zulfan Logic. sampai menjelang daftar. Ini udah acara kita nonton live pendaftaran, Gus. Udah arak-arakan, udah azan 3 penjuru ini loh, 5 penjuru apa berapa penjuru tuh itu. Masih nggak percaya dia? Nggak percaya. Zulfan Logic. Boleh juga itu. Tapi kalau soal Iran ini dia Sangat. Majelis antitesa ini kan, majelis antitesis. Ya kan? Tuh, jadi ada perdebatan signifikan. Jadi ada mikro apa tadi? Micro war. Micro war. War within war. Ini ada perang dalam perang. Tapi perang ini terjadi di dalam umat Islam sendiri. Di Indonesia juga ada akun-akun yang sangat anti Iran dan mewanti-wanti. Jangan sampai orang-orang Islam di Indonesia mendukung Iran walaupun mereka menyerang Israel. Karena Iran sebetulnya bukan Islam. Berarti waktu Kiai Yahya Stakuf bersama Kiai Ulil Absar Abdallah
memeluk duta besar Iran di Keramat Raya itu pasti juga menimbulkan ini lagi Kontroversi. kontroversi lagi. Sudah pasti ya.